Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Dan hari ini aku akan mereview sebuah mobil yang sangat gagah, kuat, dan nyaman. Tapi juga unik. Pintu dan atap mobil ini bisa dilepas. Bukan dibuka ya, dilepas, dicopot. Simak videonya, ini adalah Jeep Wrangler Unlimited Rubicon. Seperti biasa, sebelum aku start review ini, ada satu pesan yang ingin aku sampaikan. Jika kita ingin sukses, salah satu caranya adalah kita harus menggunakan waktu kita setiap hari untuk berusaha menjadi yang terbaik. Contoh, hari ini kita harus berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam doa, usaha, menjadi yang terbaik untuk diri kita sendiri dan orang lain. Semoga kita semua akan menjadi sukses. Oke, sip. Sekarang kita review mobil ini. Jeep pertama kali meluncurkan Wrangler itu di tahun 1987 dengan kode bodi YJ. Jeep mendesain Wrangler itu bukan hanya untuk off-road, tapi juga suspensinya itu dibuat lebih nyaman sehingga mobilnya juga enak untuk dipakai sehari-hari. Lalu di tahun 2004, Jeep meluncurkan Jeep Wrangler berkode bodi TJ dengan varian baru yaitu Unlimited yang menggunakan long wheelbase dan sudah 4 pintu. Jadi mobilnya itu bisa menjadi mobil keluarga juga. Lalu setiap Jeep meluncurkan generasi baru dari Wrangler, pasti ada varian Unlimitednya atau yang 4 pintu. Di tipe bodi JK maupun di tipe bodi JL. Yang aku review ini adalah yang tipe bodi JL yang terbaru tahun 2020. Jeep Wrangler Unlimited ini memiliki 3 varian. Ada yang Sport, ada yang Sahara, sama ada yang Rubicon varian tertingginya. Dan ini adalah varian tertingginya yaitu Rubicon. Nah, sekarang kita lihat bagian depannya ini. Lampunya ini semua sudah serba LED. Kita lihat lampu utama, DRL, indikator, fog lamp semua sudah LED. Dan ini sudah menjadi ciri khasnya Jeep karena grillnya ini 7 lubang. Nah, untuk bumper depannya ini sudah bukan original lagi, sudah diganti oleh pemiliknya menjadi besi. Nah, itu kita lihat di sini ada 2 buah karet. Karena kacanya ini bisa kita buka dan kita rebahkan ke depan. Ini juga ada engselnya di sini. Jadi ini karetnya berfungsi untuk menahan kacanya supaya kaca tidak langsung kontak ke bodi mobilnya. Oke. Nah, lalu untuk membuka kap mesinnya, kita tidak perlu masuk ke dalam lagi menarik tuas. Cukup membuka locknya di kiri sama di kanan. Sekarang kita lihat mesinnya. Mesinnya ini berkapasitas 2000 cc, 4 silinder segaris dengan turbo. Dan mobil ini juga bisa dibilang sebagai mild hybrid karena mendapatkan tenaga dan torsi tambahan dari motor listrik. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan regenerative braking. Jadi kalau misalnya kita mengurangi kecepatan atau kita mengerem, nah mesinnya ini akan otomatis mengecharge motor listriknya. Jadi kalau di total, tenaganya ini 270 HP, torsinya ini 400 Nm. Ingat, ini hanya mesin 4 silinder. Lalu mobil ini full time all wheel drive melalui transmisi automatic 8 speed. Dan untuk akselerasinya, 0 sampai 100 km per jam, mobil ini bisa mencatat 7,6 detik. Dan untuk kecepatan maksimumnya mobil ini mentok di 200 km per jam. Oke, sekarang kita lihat bagian sampingnya. Nah, kita lihat dulu dari bannya.
Velgnya ini berukuran 17 inci dengan warna dual tone yang menurutku cukup keren. Lalu untuk bannya ini juga sudah diganti oleh pemiliknya menjadi kodenya itu 285/70R17. Lalu uniknya mobil ini, sway bar di mobil ini, sway bar itu biasa disebut oleh orang-orang itu anti roll bar atau stabilizer bar. Fungsinya itu membuat mobil lebih stabil on road maupun off road. Nah, di mobil ini sway barnya itu bisa kita disconnected. Fiturnya itu disebut disconnected sway bar. Switchnya itu ada di bagian interior, nanti aku tunjukin. Ini aku kasih dua foto. Foto pertama pada saat sway barnya connected, foto kedua pada saat sway barnya disconnected. Kita lihat foto pertama itu, ban depan sebelah kiri itu menggantung. Tapi kita lihat foto kedua, pada saat sway bar disconnected, ban depan sebelah kiri itu bisa turun sejauh itu, menapak dengan tanah. Tapi ini sangat penting, fitur disconnected sway bar itu tidak boleh kita gunakan di jalanan yang datar, sekalipun off-road di kerikil, pasir, atau lumpur. Karena itu mobilnya bisa hilang kendali dan berbahaya juga bagi pengemudinya. Lalu mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur differential lock yang bisa mengunci pembagian power pada setiap roda. Differential itu sebetulnya perlu di setiap mobil karena bisa membagi power pada setiap roda sesuai kebutuhannya. Tapi kalau di mobil ini dengan fitur differential lock ini bisa mengunci pembagian power pada setiap roda. Contoh pada saat kita slip atau kita mau menanjak yang tinggi. Nah itu kita perlu power yang sama pada setiap roda. Nah ini juga ada stiker Rubicon yang sangat besar di sini. Sama di sini ada emblem Jeep serta ada stiker Wrangler Unlimited. Nah untuk antenanya ini bukan original, sudah diganti juga oleh pemiliknya. Lalu untuk spionnya ini belum melipat secara elektrik. Tapi ini ada lampu indikator LED. Sama di spionnya ini ada blind spot monitoring. Jadi kalau misalnya di kiri dan kanan ada. Kalau misalnya kita berjalan, lalu ada mobil di sebelah kita. Nah ini ada lampu segitiga warna orange akan menyala kedip-kedip, menandakan bahwa ada mobil di sebelah kita. Lalu mobil ini juga sudah dilengkapi dengan keyless entry. Jadi kalau misalnya mengunci tinggal tekan tombolnya. Lalu kalau membukanya lagi tinggal masukkan tangan kita. Karena kuncinya pun juga sudah keyless smart key. Lalu ini kita lihat ada engsel di sini. Ini pintunya bisa diangkat, dibuka. Atapnya pun juga bisa dibuka. Tapi sayangnya mobil ini tidak dilengkapi dengan footstep. Mungkin karena kalau misalnya ditambah dengan footstep, saat off-road mungkin juga bisa mentok ke bawah. Oke, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Nah ini kita lihat dulu dari lampunya. Lampunya ini ada lampu mundur, lampu indikator, lampu rem. Semua sudah LED. Lalu nih ada lampu reflektor di kanan dan di kiri. Sama ada 4 titik sensor parkir. Dan untuk knalpotnya ini sudah diganti. Suaranya itu lebih menggelegar, nanti kita dengarkan. Dan kamera mundur bukan di bawah tapi ada di tengah-tengah ban serep. Ini nanti bisa dilepas juga kalau misalnya kita menggunakan ban serepnya. Lalu untuk lampu high mount stop lampnya itu ada di sini. Ini juga bisa diatur ketinggian dan kerendahannya. Untuk membuka bagasinya, kalau di BMW X5 dan X7 itu membukanya itu split ke atas dan ke bawah. Kalau di sini split cuman yang bawah ke samping dan satu ke atas. Dan ini bagasi juga sangat besar ya. Dilengkapi dengan kompartemen di bagian bawah sama tempat untuk meletakkan baut-baut, untuk meletakkan baut untuk melepas pintu sama atapnya. Dan di sini juga dilengkapi dengan subwoofer mereknya Alpine sama ada colokan 12 volt. Kursi bagian tangannya juga masih bisa dilipat. Sekarang coba kita lipat. Nah, untuk melipatnya ini di sini ada 2 tuas. Tinggal kita tarik, headrestnya turun. Nah melipatnya ini bukan hanya senderannya yang turun tapi kursi juga ikut turun. Jadi berusaha untuk membuat bagasi itu rata lantai.
Ini kita lihat bagasinya nih sangat luas walaupun tidak rata lantai 100% ya. Oke, aku tutup. Sekarang kita ke interiornya. Ini mobilnya tinggi banget ya. Tapi untung ada pegangan tangan ini jadi naiknya juga lebih gampang. Oke. Ini kursinya nyaman banget ya. Tapi ini posisi sudah tidak bisa diubah-ubah lagi. Ini tidak bisa mundur lagi kursinya sama tidak bisa direbahkan lagi kursinya. Sudah posisi yang pas. Tapi menurutku ini juga cukup walaupun paha tidak tersanggah. Lalu di tengah sini ini ada armrest. Ini armrestnya ini lumayan enak ya. Cup holdernya itu ada di bagian depan sini. Lalu tidak ada kompartemen. Nah yang unik, membuka jendelanya itu tidak ada di pintu, tapi membuka jendelanya itu ada di tengah sini, kanan dan kiri. Sama di bawah ada 2 colokan USB sama ada 2 colokan USB-C. Sama ada colokan 230 volt. Nah di bawahnya ini ada tempat untuk meletakkan handphone, sama di bawah juga ada tempat untuk meletakkan barang-barang. Nah ini ada door seat pocket maksudku. Ini terbuat dari jaring. Lalu ada speakernya nih di atas ya, bukan di bawah, karena kalau pintunya dilepas jadi speaker tetap di dalam sini. Lalu ada lampu sama lampunya ini sudah LED ya. Nah di pintu ini ada door handle, armrestnya soft touch. Ini juga soft touch semua. Sama door pocket terbuat dari jaring juga. Tapi ini sangat enak. Dan di sini juga ada perekat-perekat di sini. Ini kita bisa meletakkan tas di sini. Tas yang diberi oleh Jeep. Tapi ini juga ini ada roll bar di sini. Jadi kalau atasnya dibuka, roll bar tetap di sini untuk menjaga kita, melindungi kita. Sama di belakang juga ada lampu LED. Oke, sekarang kita lihat bagian depannya. Ini bagian interiornya menurutku ini sangat modern. Ini juga udah menjadi ciri khasnya Jeep. Dashboard ini rata, juga tinggi. Lalu kursinya ini sih empuk banget kursinya ya. Tapi pengaturannya masih manual dan ada pengaturan juga kursi khusus bagian pengemudi itu bisa ditinggikan dan direndahkan. Head unitnya kalau yang di varian Sport dan Sahara itu berukuran 7 inci. Tapi kalau yang di Rubicon ini berukuran 8,4 inci. Lebih besar. Tapi ini sudah menggunakan head unit terbaru milik Jeep yaitu Uconnect, dilengkapi dengan fitur Bluetooth, Apple CarPlay dan Android Auto. Dan di sini juga ini ada media, AC, kontrol, ada mirror dimmer, backup kamera, ada apps, navigasi untuk mengkonekkan HP kita, sama ada settings. Lalu di sini ada banyak tombol ya. Ini ada untuk mematikan head unitnya sama untuk volume. Lalu di sini ada untuk off AC dan auto, sama ada untuk tune, untuk di scroll head unitnya. Sama ini ada untuk screen off. Jadi kalau kita tekan, terus kalau kita sentuh lagi, head unitnya bakal nyala kembali. Lalu ini ada untuk mute head unitnya, volumenya, sama ada auto start stop, traction control, sensor parkir, sama hill descent. Jadi kalau misalnya kita turunan, kita tidak perlu menginjak rem dan menginjak gas, cukup tekan tombol ini, mobilnya akan mengerem sendiri.
Lalu ini ada untuk pengaturan power window di bagian tengah, tidak ada di pintu. Sama ada media, ini ada untuk aux, untuk headphone, colokan USB-C sama colokan USB. Lalu ini ada untuk pengaturan 2H, 4H, netral. Netral ini kalau misalnya mobil kita mau di towing. Lalu juga ada 4L. Nah ini kalau misalnya kita mau mengaktifkan sway bar ini, kita menggunakannya di 4L karena kecepatannya itu harus di bawah 29 km per jam. Nah ini seperti yang tadi aku bilang, ini ada switch untuk sway bar, sama ada untuk differential lock. Ini ada front plus rear, depan dan belakang, sama ada pilihan belakang saja. Lalu ini juga transmisinya, ini juga keren. Ini ada gambar mobil Jeepnya. Nah untuk rem tangannya masih manual. Ada 2 buah cup holder di sini. Untuk kompartemen ini empuk ya, bisa buat armrest juga. Membukanya itu 2 kali. Bukan 2, maksudnya ada 2 tempat. Ini atas, ada 1 tempat di atas, sama ada 1 lagi di bawah. Nah ini juga sangat dalam dan sangat besar ini. Dan di sini pun kita juga bisa meletakkan HP kita mungkin di sini. Lalu di sini ada pegangan di sini bertulisan Wrangler. Sama di sini ada kompartemen juga yang membuka juga sudah soft touch, yang menurutku ya lumayan besar. Lalu untuk keselamatan mobil ini dilengkapi dengan SRS airbags depan dan samping. Sama untuk fitur safety-nya, mobil ini dilengkapi dengan ABS atau anti-lock braking system, traction control, hill start assist, stability control, dan blind spot monitoring. Lalu untuk setirnya ini setirnya juga sangat enak digenggam. Setirnya ini sudah tilt dan juga sudah teleskopik. Tapi masih belum elektrik, masih manual. Lalu ini ada tombol untuk mengatur MID, sama ada cruise control. Ini yang tuas kiri untuk lampu indikator sama lampu jauh. Sama yang kanan ini untuk wiper. Dan ini juga MID-nya ini cukup lengkap ya. Ini ada untuk speedometer yang digital. Juga ada tire pressure, coolant temperatur, oli temperatur, oli pressure-nya, oil life, dan banyak banget. Lalu juga ada drive terrain, ini kemiringan setirnya, sama ada sisa bahan bakarnya. Ini juga instrumennya ini sangat modern, sangat keren menurutku. Dan mobil ini juga sudah ada Triptonic ya, tapi pedal shift juga unik. Pedal shift itu menggunakan tombol, bukan seperti mobil-mobil lain. Ini unik sendiri, menggunakan tombol. Lalu ini di kanan ada untuk lampu yang biasa di set auto, keterangan dan ini maksudku keterangan instrumennya. Sebelah kanannya ada untuk mengatur spion, door handle, sama door lock. Lalu di atas ini tidak ada lampu. Ini kita lihat mobil ini masih sangat baru ya. Ini aja masih diplastikan ini. Masih sangat baru nih mobil. Ini juga ada kaca di dalam ya. Dan kacanya ini juga seperti frameless karena pinggirannya itu hampir tidak kelihatan. Nah, untuk harganya mobil ini, harganya itu 1.820.000.000. Luar biasa. Tapi ini mobil sangat nyaman. Apalagi kursi ini juga sangat nyaman, dan di sini juga ada tulisan Rubicon. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton videoku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.